Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Hukum Adat. Sebelum masuk ke Hukum Adat, saya ingin memperkenalkan dulu pakaian tradisional daerah saya, yaitu daerah Bima, Provinsi NTB. Yang pertama, pertanyaan pertama, apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Jawaban saya, menurut saya, motivasi saya mempelajari hukum adat itu karena hukum adat merupakan hukum asli Indonesia. Hukum adat juga akan memudahkan kita untuk mengenal berbagai macam khas daerah, berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Apalagi di Indonesia tuh berbagai macam banget budaya, banyak banget budaya. Contohnya saja di daerah saya, walaupun itu provinsi NTB, ada berbagai daerah, baik itu kabupaten, itunya memiliki bahasa dan budayanya masing-masing. Jadi keanekaragaman yang dimiliki budaya ini banyak sekali. Hukum adat yang ada di Indonesia bisa kita kembangkan, bisa kita mempelajari lagi untuk mendorong generasi. Soal yang kedua, yaitu apa itu adat dan pentingnya bagi sistem hukum di Indonesia. Ilmu adat adalah ilmu hukum asli Indonesia. Ilmu adat bagian dari hukum itu sendiri, hukum asli dari Indonesia itu sendiri, di mana dibangun dan dikembangkan secara terus-menerus oleh para pemangku yang pada pelembagaannya. Pentingnya bagi sistem hukum di Indonesia sangat penting. Karena kenapa? Karena hukum adat ini memiliki potensi yang kuat untuk perkembangan dan pengetahuan sosial di suatu masyarakat. Ilmu adat bersifat dinamis dan tidak bersifat statis, yang saling menghargai warga setempatnya. Solidaritasnya harus benar-benar tinggi. Jadi hukum adat itu sangat memudahkan kita untuk memahami dan mempelajari budaya yang ada di berbagai daerah. Baik itu nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat setempat, masyarakat yang ada di Indonesia pun. Selain itu juga kita harus memiliki rasa solidaritas sesama manusia, karena pada dasarnya solidaritas itu akan mendorong perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia, sehingga akan menjadi ke tingkat yang hukum adat nasional. Lanjut terkait dengan pertanyaan ketiga yaitu apa kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya. Kelebihan hukum adat dibanding hukum sistem lainnya yaitu hukum adat adalah hukum yang tertua pada masanya, yang berlaku dibandingkan hukum lainnya. Terus hukum adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi ia tumbuh dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum adat juga bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera, di mana hukum adat ini benar-benar terlaksana di dalam pergaulan masyarakat yang bersangkutan. Jadi kelebihan hukum adat ini banyak bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia, di mana walaupun hukum adat ini dia tidak bersifat statis, dia hanya bersifat dinamis, yang tidak hukum tertulis, tapi hubungan kepercayaan masyarakatnya itu sangat mendalam banget. Penerapan hukum adat di era Industri 4.0. Memang pengakuan masyarakat hukum adat menjadi konsekuensi logis dalam konsep negara kesatuan.
Artinya, masyarakat hukum adat memiliki kedudukan yang setara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlegitimasi hak mereka secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentu berimplikasi negara wajib untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemberdayaan sama seperti dengan masyarakat pada umumnya. Perkembangan abad 21 saat ini telah memasuki dalam masa revolusi industri 4.0 yang pada intinya terkonsentrasikan pada pengembangan digitalisasi dan internet. Menjadi tantangan kita bersama bagaimana menyiapkan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk siap dalam perkembangan yang demikian, tidak terkecuali masyarakat hukum adat yang sering hadir hanya sebagai objek dalam penyelenggaraan negara. Keberpihakan pemerintah harus menghadirkan regulasi yang dapat mengakomodir semua kepentingan rakyatnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan yang harus seperti ada dalam masyarakat hukum adat. Jadi menerapkan hukum adat di era industri itu harus benar-benar masyarakat adat itu harus siap berkembang dan tumbuhnya 4.0 ini. Dari perkembangan era industri 4.0, masyarakat adat harus benar-benar mampu lebih lagi lebih mendalam lagi, lebih memperkembangkan lagi pengetahuan sosial yang ada di suatu masyarakat tersebut. Jadi, kita adanya 4.0 ini untuk memberikan, untuk memahami, mempelajari budaya hukum yang ada di Indonesia, hukum adat yang ada di Indonesia, baik itu berbagai pakaiannya, budaya bahasanya, atau lain sebagainya. Karena memang di era 4.0 ini di mana perkembangan zaman ini melalui teknologi ini berkembang banget. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, jangan sampai adat kebudayaan kita terpudar dengan adanya kebudayaan barat. Karena memang sekarang di era 4.0 di mana teknologi yang canggih bisa merubah masyarakat juga karena adanya perkembangan ini. Jadi masyarakat adat ini harus benar-benar siap untuk siap untuk menerapkan, siap untuk mempelajari lagi budaya Indonesia walaupun dengan adanya 4.0 ini. Jadi perkembangan industri 4.0 juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat hukum adat. Karena di mana hukum adat lebih menitiberatkan kepercayaannya terhadap kebudayaan nenek moyangnya. Di mana mereka lebih ke dalam solidaritas sesama. Jadi dimanapun kita berada, baik itu di era 4.0 ataupun di pada zaman dahulu, hukum adat itu merupakan memang hukum asli Indonesia yang tidak tertulis, tetapi dikembangkan dan dipahami, dipelajari oleh masyarakat adat untuk generasi-generasi mendatangnya. Jadi untuk kalian juga yang mendengarkan sedikit dari pembahasan yang saya jawab tadi,
menerapkan hukum adat di era industri itu memang tidak gampang, sudah kita ketahui. Tetapi kita harus siap dan terima apapun yang terjadi. Hukum adat ini sangat memudahkan kita, apalagi kita negara Indonesia yang berbagai macam aneka ragam budaya, adat pakaian, bahasa, dan lain sebagainya. Jadi kita jangan terkecoh dengan adanya era industri 4.0 ini yang akan merubah segalanya. Tidak, ini akan memberikan perkembangan lagi untuk masyarakat adat setempat. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu yang kelima. Jika Anda ingin mengembangkan hukum adat di daerah, langkah apa saja yang Anda lakukan? Saya akan mengembangkan hukum adat yang ada di daerah saya, terutama di daerah Kota Dompu, Provinsi NTB. Itu lihat saja apa yang saya pakai sekarang. Kalau di sini kalau disebut ini adalah Tembenggoli, ini adalah adat kita. Terus saya mengembangkan yang pertama, saya memberikan arahan kepada masyarakat setempat, arahan dan memberikan motivasi pembelajaran terkait tentang hukum adat ini. Begitu pentingnya hukum adat di berbagai suatu daerah, terutama di daerah kita masing-masing. Kita harus memberikan pemahaman terhadap masyarakat awal yang belum tahu tentang, mereka tahu tapi belum benar-benar tahu seperti kita yang tahu tentang hukum adat yang ada di Indonesia. Hukum adat yang ada di Indonesia ini berbagai macam, aneka ragam, baik itu budaya, bahasa, adat, dan sebagainya. Jadi saya ingin daerah saya, langkah yang saya ingin mengembangkan hukum adatnya, saya akan mengajak generasi-generasi yang akan datang untuk mempelajari hukum adat. Misalnya kami membuat satu forum, terus memiliki satu rumah atau apa, terus di dalam itu kami akan memberikan arahan pembelajaran terhadap generasi masyarakat setempat terkait tentang hukum adat, terutama dengan baik itu hukum adat dari kebiasaan, adat, pakaian, bahasa. Terus pakaian yang saya pakai sekarang ini bisa dikembangkan lagi, dan produk-produk budaya yang ada di daerah saya nanti saya akan tampilkan kepada daerah-daerah lain ataupun bisa di luar negara juga untuk diekspor, sehingga nanti hasilnya bisa dibagi rata dengan dengan masyarakat. Jadi saya juga sebelum lanjut dengan trip-tripnya juga, nanti saya terakhir akan menjelaskan, memberikan arahan untuk tari tradisional daerah saya juga, karena saya sudah memakai baju tradisional. Jadi apa sih, saya juga ingin mengembangkan hukum adat ini di daerah saya, karena memang daerah saya ini awam sekali dengan hukum adat. Mereka cuman percaya melakukan apa yang benar-benar mereka lakukan, dan benar-benar mereka anggap salah itu memang mereka tidak melakukannya. Jadi memang aku harap yang melihat video ini termotivasi, baik itu bukan fakultas hukum ataupun fakultas lainnya, itu sama aja. Intinya kita mempunyai hukum adat, hukum yang tidak tertulis, dimana hukum ini memang hukum asli Indonesia yang landasnya memang hukum. Jadi kita sama-sama mengembangkan, mempelajari, memahami hukum adat yang ada di Indonesia ini, karena memang begitu mudahnya kita mempelajari hukum adat, sehingga kita bisa mudah juga memahami budaya yang ada di Indonesia, keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Mungkin begitu saja mungkin tips dan langkah dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan tarian sedikit saja. Oke.
Jadi sudah saya berikan contoh tari tradisional daerah saya. Itu bukan cuman satu aja tari tradisional saya, tapi masih banyak lagi. Jadi apapun uh, langkah yang kita ambil, kita harus benar-benar memberikan pemahaman manfaat terhadap masyarakat setempat terkait hukum adat. Memang hukum adat ini uh, erat hubungannya dengan uh, kepercayaan kita, mistis kita, budaya kita, nenek moyang kita. Jadi tidak bisa kita jauhkan. Hukum adat di berbagai daerah itu memiliki adatnya masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Walaupun memang tujuan kita itu tetap satu. Jadi apapun yang terjadi dalam penerapan hukum adat mengenai industri 4.0, kita harus tetap mengembangkan hukum adat kita yang ada di daerah kita masing-masing. Baik itu berskala pendek maupun panjang. Jadi untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semuanya yang mendengarkan, yang melihat video saya, semoga terinspirasi, karena memang hukum adat ini bukan hukum biasa. Memang kebanyakan orang itu menganggap hukum adat itu hal yang biasa, tapi sebenarnya hukum adat itu sangat memberikan, sangat berguna bagi masyarakat. Jadi di era yang sekarang ini, di mana teknologi yang semakin canggih, kita tidak boleh terlihat remeh, terlihat rapuh terkait masalah teknologi ini. Adanya teknologi ini membuat kebudayaan kita ini semakin meningkat. Tanamkan kebudayaan kita, berikan apresiasi terhadap generasi-generasi muda. Jangan mengikuti budaya barat yang akan memudarkan budaya asli kita. Hukum adat yang ada di Indonesia itu hukum yang benar-benar berlandaskan aturan hukum, di mana aturan hukum ini memang tidak tertulis, tetapi jika ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Jadi sekilasnya dari saya pribadi untuk ujian tengah semester ini, semoga pertanyaan dan jawabannya bisa diterima oleh orang lain dan semoga bermanfaat juga. Harapan saya ke depannya untuk berbagai fakultas, baik itu bukan saja fakultas hukum, fakultas dimanapun, kita harus menumbuhkan rasa hukum adat yang ada di berbagai daerah kita, terutama dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana banyak daerah-daerah yang mistis, kebudayaannya, aneka ragamnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.